Semangat pagi, selamat malam, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Aspirasi Properti bareng ESP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lain terkait dengan bisnis properti. Perkenalkan saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ESP Indonesia, dan pada malam hari ini ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Aspirasi Properti Indonesia. Semoga pada malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan kami juga mengucapkan selamat Idul Adha bagi rekan-rekan ESPN yang merayakan Idul Adha pada hari ini. Semoga semua amal eh, yang rekan-rekan jalankan hari ini dapat diterima dan dapat menjadi berkah untuk kita semua ya. Oke, ESPN ini malam ini topiknya cukup menarik ya. Jakarta ini kan sekarang selalu menjadi magnet bisnis ya untuk properti di Indonesia. Tapi sekarang market terasa berubah. Nah, buyer makin selektif, harga bergerak dinamis, pola kebutuhan juga berubah-ubah, dan juga sekarang persaingan broker semakin ketat. Betul ya, ESPN. Nah, di tengah perubahan ini, banyak orang mulai bertanya, sebenarnya Jakarta ini masih menjanjikan atau tidak sih untuk broker properti? Atau sebenarnya peluangnya masih besar? Tapi mungkin cara bermainnya yang sudah berubah ya. Karena satu hal dan yang pasti di balik market yang berubah, selalu ada peluang bagi broker yang siap membaca arah lebih cepat. Wah, benar sekali Pak Hendra. Memang di malam hari ini tuh spesial nih Pak Hendra. Kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di industri broker properti, terutama di Jakarta nih Pak Hendra. Nah, Ya. beliau adalah Bapak Hengki Husada. Beliau adalah prinsipal dari Rewet Kelapa Gading Barat, sekaligus juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Arebi DKI Jakarta. Halo, semangat pagi, selamat malam Pak Hengki. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari dan Pak Hendra. Selamat Idul Adha juga bagi Sobat Aspirasi Properti yang merayakannya. Oke, ini kayaknya udah siap-siap semuanya ya, karena di hari ini tuh spesial. Sebab sama seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan di pembuka, Jakarta itu memang selalu menjadi topik utama ya, Pak Hengki ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, bolehkah kita berbagi kisah mulai terjun di dunia bisnis properti sampai Bapak menjabat sebagai Ketua DPD Arebi di DKI Jakarta ini bagaimana sih Pak ceritanya nih Pak Hengki? Iya Pak Ari, waktu tahun 98 kan kita mengalami krismon ya, kalau ingat. Nah itu, saya waktu itu masih bekerja di bank. Nah waktu itu kan bank-bank itu banyak yang dibekukan, tutup operasi, jadi kami tuh di perbankan tuh pada khawatir ya, bank tempat kami kerja juga ikut terlikuidasi, maka banyak waktu itu yang nyari skoci masing-masing gitu ya. Nah, waktu itu saya bingung mau cari skocinya kemana karena belum dapat, dan teman-teman juga ada yang pindah bank. Sampai suatu ketika saya ada lihat iklan seminar karir dari salah satu broker properti ya, dan di situ saya coba hadir ke seminar tersebut. Itu kira-kira di bulan Juli di tahun 99 seminar karirnya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk join disebut di tahun 90 itu marketing di uh, properti tersebut. Ketika di 2000 teman saya itu mengajak saya untuk buka kantor gitu ya. Nah, tapi waktu itu sebetulnya sih saya nggak terlalu minat sih buka kantor, karena saya udah terlanjur enjoy dengan pekerjaan saya sebagai marketing, closing juga sudah rutin, klien juga sudah banyak, jadi sebetulnya nggak terlalu pengen buka kantor. Tapi karena apa, tiga orang teman ini mengajak terus, akhirnya harus buka kantor, enggak ya. Nah,
Setelah berjalan 2 tahun, kelihatannya tidak ada tidak satu visi lagi gitu ya. Akhirnya saya keluar dan nggak lama kemudian baru saya eh, mengambil franchise dengan brand Ray White sampai sekarang. Jadi sekarang ini saya udah 19 tahun lebih ya, jadi masuk tahun ke-20 dengan brand Ray White tadi yang disebut KGB, ya singkatannya Kelapa Gading Barat. Begitu. Nah, kalau untuk cerita kenapa saya bisa aktif di Arebi, itu uh, pada saat tahun 2000, kira-kira 2011 ya, saya diajakin temen yang pengurus Arebi itu untuk join jadi pengurus gitu ya. Saya waktu itu akhirnya mau tahu ya apa nih Arebi, jadi saya ikutan masuk jadi pengurus. Mulai waktu itu saya ikut dari anggota ya, dari anggota bidang organisasi gitu ya, keanggotaan. Jadi saya ikut di bidang itu, jadi anggota, terus kemudian akhirnya dipromosiin sama ketua DPD menjadi uh, ketua DPC Jakarta Utara. Nah, waktu itu 3 tahun, kemudian saya akhirnya menjadi wakil ketua selama 2 periode. Saya wakilnya Pak Clement selama 2 periode berturut-turut. Dan di 2024 yang lalu baru saya mencalonkan diri menjadi ketua dan terpilih menjadi ketua DPD Aribi DKI Jakarta hingga saat ini. Demikian Pak Oke. Ari. Iya, ya ini perjalanannya cukup panjang nih Pak. 20 tahun lebih ya. eh, sudah terjun langsung ke dunia brokerage ya. Dan lebih dari 19 tahun sebagai principal ya. Atau mulai buka sebagai business owner nih Pak Hengki Ya, ya. Ini bukan suatu perjalanan yang pendek nih Pak. Ibaratnya ini kalau udah punya anak nih sekarang anaknya ini sudah siap-siap udah lulus ya Pak ya. Hengki? iya. Udah siap-siap punya pasangan baru nih. Iya benar Pak Ari. Jadi memang saya tuh pas juga gabung di properti tahun 99 itu menjelang anak pertama saya lahir. Jadi kira-kira Oh, apa saya menekuni bisnis ini ya hampir seumur anak saya kira-kira oke. 27 tahun. Iya, iya, iya. Ini hal yang menarik nih. Ada teman-teman di sini yang mau ikutan, ya, bisa jadi bisnis yang bisa diwariskan loh, teman-teman ya. Oke. Nah, Pak Hengki, ini kan satu hal yang menarik ya, kalau kita langsung masuk ke dalam topik ya, Pak Hengki ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mungkin paling banyak di benak para kalangan broker di hari ini ya. Nah, menurut Bapak, dengan kondisi market seperti saat ini, apakah benar Jakarta masih menjanjikan untuk bisnis broker properti nih, Pak? Ya, Pak Ari, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Ari, saya izin menjelaskan dulu ya sekilas mengenai keunikan dari Jakarta ini dulu ya. Iya, iya. Jadi kita masuk dari Jakarta dulu supaya ada bayangan. Nah, Jakarta ini itu salah satu provinsi yang memiliki produk domestik regional bruto tertinggi ya di Indonesia. Itu besarnya 16,7% secara nasional, atau kalau dibagi itu 1/6 dari nasional. Jadi kalau misalnya ya supaya ada gambaran, kalau provinsi di Indonesia hanya ada 6, berarti Jakarta ini 1/6 gitu ya. Tapi ternyata provinsi di Indonesia itu sekarang sudah menjadi 38 provinsi. Jadi kalau 1/6 secara nasional itu luar biasa besarnya ya. Nah, struktur ekonomi PDB Jakarta sendiri itu ditopang dengan 3 sektor utama, yaitu 18,12% itu dari sektor perdagangan, 11,13% dari industri, dan 10,96% itu dari jasa keuangan dan asuransi. Nah, itu mengenai struktur ekonominya yang saya perlu jelaskan dulu ya. Jadi kita tahu size ekonomi Jakarta. Kemudian saya masuk ke geografinya. Jakarta ini punya luas daratan 662,33 km persegi.
atau 66.233 hektar ya. Jadi kalau biar ada bayangan, itu BSD kan luasnya 6.000 hektar ya. Jadi Betul. kira-kira Jakarta ini luasnya 10 atau 11 kali BSD gitu. Nah, dari luas daratan tersebut 28,39% itu ada di Jakarta Timur. Jadi Jakarta Timur tuh kota yang paling luas ya kalau di Jakarta. Dan yang terkecil itu adalah 7,27% adalah di Jakarta Pusat ya. Itu bahkan luasnya itu nggak sampai BSD, cuma 4.813 hektar. Nah, kita sering lupa bahwa kita tuh punya kabupaten. Jakarta ini punya kabupaten yaitu Kepulauan Seribu. Iya. Nah, itu cuma 1,31% atau 870 hektar. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk ya, jumlah penduduk resmi itu yang tercatat adalah 10,7 juta jiwa. Di mana paling banyak tuh tinggal di Jakarta Timur ya. 30% penduduk Jakarta tuh tinggalnya di Jakarta Timur. Dan paling sedikit itu di Jakarta Pusat 10%, tentunya di Kepulauan Seribu cuma 0,3%. Nah, kepadatan penduduk sendiri di Jakarta itu 16.000 jiwa per kilometer persegi. Ya. Jadi kepadatan penduduk ini cara ngitungnya adalah jumlah jiwa dibagi dengan luas wilayah per kilometer persegi. Jadi di Jakarta ini rata-rata 16.000 jiwa per kilometer persegi. Jadi bisa dibayangin 1 kilometer persegi itu adalah 100 hektar ya. Jadi banyak kan klaster atau perumahan yang luas perumahannya 100 hektar. Di perumahan 100 hektar itu ada 16.000 jiwa yang tinggal. Jadi bisa dibayangin padatnya ya. Bahkan di Jakarta Pusat dan di Jakarta Barat itu paling tinggi kepadatan penduduknya antara 19.000 sampai 20.000 per kilometer persegi. Dan sebagai perbandingan, rata-rata tingkat kepadatan penduduk nasional secara keseluruhan berada di kisaran hanya 145 hingga 150 jiwa per kilometer persegi secara nasional ya. Jadi cuma Ya. 150 jiwa aja nih secara nasional, sedangkan kita Jakarta 16.000. Nah, bila kita bandingkan Jakarta dengan provinsi terpadat berikutnya di Pulau Jawa yang terkenal sebagai pulau terpadat, angkanya juga masih terpaut sangat jauh. DKI Jakarta ini tadi 16.000, Jawa Barat yang berikutnya adalah 1.080 jiwa per kilometer persegi, dan berikutnya adalah Provinsi Banten, itu 1.030 jiwa per kilometer persegi. Jadi bisa dibayangkan, kita dengan provinsi yang kedua terbanyak saja, penduduk DKI Jakarta ini hampir 15 kali lipat lebih padat daripada Provinsi Jawa Barat. Demikian sekilas info untuk fakta geografi maupun demografi ya, supaya ada bayangan. Jadi kita tahu bagaimana besarnya perekonomian Jakarta dan kepadatan penduduk di Jakarta ini gitu ya. Sebelum kita masuk ke pasar propertinya. Ya, Begitu betul. Pak Ari. Baik, baik. Dan ini memang menarik ya, Pak Hengki. Ya. Kalau seperti saya di Tangerang kan, ya setahu saya kota Tangerang itu sekitar 8.500-an lah per meter perseginya ya, jiwa per meter perseginya. Jadi pantas lah ya kalau kepadatannya berasa banget ya. Iya benar. Iya, oke. Maka dibilang kalau Jakarta itu bisa sepi gitu ya, lancar seperti hari ini ya saya lagi main ke Jakarta tadi, lancar banget. Nah itu salah satu apa berkat tuh jadinya Pak Hengki. Iya benar Pak Ari. Iya, iya. Oke, ini satu hal yang menarik karena dari data-data yang Bapak sampaikan tersebut, artinya kan fokus dari penduduk saat ini memang sebagian besar itu dari satu Indonesia ya, memang banyak itu di Jakarta pada dasarnya Pak Hengki ya. Benar Pak Ari. Dan di Jakarta sendiri juga tersebar juga ya Iya area-areanya ya, sesuai dengan apa pola dari daerah tersebut ya Pak Hengki ya. benar benar Pak Ari. Hmm. Oke. Nah, terus bagaimana dengan pasarnya nih, Pak? Apakah kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir ini memang ada perubahan market yang terasa gitu atau yang tadi kita tanyakan sebelumnya, Pak?
Ya, bener nggak sih pasar Jakarta itu memang masih menjanjikan nih dari progres sebelumnya sampai ke sekarang ya? ya. Jadi dinamika pasar properti di Jakarta ini udah jauh berubah ya dibandingin 1 atau 2 dekade yang lalu ya. Jadi saya pas masuk ke properti ini kan lebih dari 2 dekade lalu, Ya. di mana waktu yang lalu 2 dekade lalu tuh kita asal beli aja udah untung gitu ya. Oh, Beli properti di Jakarta dimanapun asal beli udah dijamin pasti untung karena kan harga tanah pasti selalu naik gitu ya. iya, iya. Akan kita pernah, saya selama berkarir di industri ini sudah 2 kali mengalami booming properti. Itu di tahun 2000 sampai 2003 itu naik kira-kira 300%. Itu terulang kembali di 2010 sampai 2013. Jadi 10 tahun kemudian itu juga masuk lagi di booming properti. Selama 3 tahun juga naik 300% atau 3 kali lipat ya. Nah, jadi kalau 1 sampai 2 dekade lalu kita nih berada dalam fase bisa asal beli properti di mana aja dan pasti untung gitu ya. Tetapi saat ini kita sudah masuk dalam fase selektivitas lokasi dan jeli melihat pergeseran target pasar. Sebagai contoh, saat ini kan generasi milenial atau Gen Z sudah mulai aktif, terutama generasi milenial ya, itu Iya. sudah mulai aktif cari rumah. Gen Z juga, Gen Z awal itu udah umurnya sekarang ini berarti di usia 29 tahun ya kalau maksimum usia Gen Z ya, karena Gen Z itu dari 14 sampai 29. Jadi di usia-usia 25 mungkin udah cari properti, jadi Gen Z juga udah mulai cari. Nah, Gen Z dan generasi milenial atau kita sebut Gen Y ini itu mencari hunian itu yang compact, yang fungsional, yang minim perawatan dan dekat dengan akses transportasi umum. Jadi itu yang sudah lihat ya pergeserannya ya dibanding Hmm. generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya, generasi apa Gen Gen X gitu ya. Saya termasuk Gen X atau yang lebih senior lagi itu generasi baby boomer itu kan senang dengan rumah yang besar ya, yang halamannya luas gitu ya, kamarnya banyak. Nah, itu sekarang udah terjadi pergeseran. Jadi kita harus jeli melihat eh, pergeseran ini dan selektif melihat memilih lokasi. Oke, dan memang hal ini tuh terpengaruh sekali berada di kota Jakarta, Pak Hengki ya. Mungkin di kota Indonesia yang lain mungkin tidak tidak se ekstrim ini mungkin Pak Hengki ya. Ya, nggak Apakah terlalu. karena Ya, memang developernya sudah berkurang jauh gitu? ya karena memang tadi tingkat kepadatan penduduk Jakarta sangat tinggi ya. Jadi eh, tanah tanah matang aja itu di Jakarta itu yang dipasarkan oleh developer aja udah semakin sedikit. Sehingga harga tanah dan harga rumah tentunya akan makin mahal ya. Sehingga tentunya Gen Z ini yang baru mulai merintis karir itu tentunya pasti mencari rumah yang affordable. Yang affordable itu yang seperti apa ya? Yang pasti tentunya yang compact ya, ukurannya nggak terlalu besar, tapi fungsional. Semua bisa terakomodir dalam rumah tersebut gitu ya. Dan tentunya minim perawatan. Jadi memang lebih terutama ini pergeseran ini di kota Jakarta. Mungkin kalau di daerah-daerah, terutama yang tingkat kepadatan penduduknya yang nggak terlalu tinggi, berarti kan harga tanah juga mungkin masih terjangkau ya. Itu masih banyak pasti yang uh, membeli rumah yang cukup luas gitu ya. Tapi memang di Jakarta ini karena tanah semakin mahal, rumah semakin tinggi, ya mau nggak mau Gen Z ini menyesuaikan gitu. Oke, ini satu hal yang menarik nih Pak Hendra nih. Berarti zaman sekarang ini, terutama di Jakarta, konsumen itu datang bukan hanya sekedar cari properti saja nih Pak Hendra.
Tapi juga mereka mencari solusi hidup yang lebih efisien nih kalau dengar cerita dari Pak Hengki ya di malam hari Iya, ini ya. betul Pak Hmm, Ari. Di Jakarta memang marketnya beda kelihatannya ya, tidak seperti daerah-daerah lain. iya betul. Karena kalau Iya, seperti kita di Banten ya, Tangerang terutama ya, kayaknya jualan rumah itu masih masih banyak saja gitu ya. iya, Ya, jadi memang cukup signifikan ya perbedaan dari lifestyle dan ini ya fungsional yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki ya. Oke, dan ini teman-teman, ini bagian yang pasti teman-teman tunggu ya, karena kalau market berubah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki, artinya kan peluang kan juga ikut bergeser nih, Pak Hengki ya. Nah, jadi saat ini tuh peluang properti atau real estate apa yang menurut Pak Hengki paling menarik dan relevan untuk menjadi fokus di kota Jakarta ini, Pak Hengki? Iya, karena Gen Z dan milenial ini cukup besar sebagai potensi pembeli properti ya, dan mereka mencari rumah yang compact, berarti kita kalau memang mau menggarap segmen generasi tadi, ya kita harus punya listing-listing yang rumah yang seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Atau kalau misalnya mereka mencari apartemen, saat ini kaum milenial dan Gen Z ini lebih suka apartemen yang di dekat dengan stasiun MRT atau LRT ya, atau kita sebutnya dengan TOD ya. Nah itu mereka suka karena apartemen-apartemen seperti ini itu secara aksesnya mudah, baik ke tempat kerja, ke manapun ya, karena dekat dengan akses transportasi umum. Jadi eh, kita bisa mencari kan properti yang seperti itu untuk kaum milenial maupun Gen Z tersebut gitu, Pak. Hmm, baik. Jadi saat ini itu orang nggak cuma sekedar cari bangunan saja nih, Pak Ya, Hengki ya, tapi mereka juga mencari atau membeli akses efisiensi sama lifestyle-nya nih, Pak Hengki. betul. Terlebih Hmm, sekarang ini lagi krisis energi ya. Itu kita belum tahu ini sampai berapa lama krisis energi ini, dan kita juga belum tahu sampai berapa lama pemerintah bisa menahan harga Pertamax tidak naik gitu ya. Harga Pertalite juga yang disubsidi tidak naik, kita nggak tahu sampai kapan gitu. Tapi kalau krisis di Iran ini berkepanjangan, tentunya eh, harga energi akan semakin mahal, sehingga ongkos transportasi juga akan semakin tinggi. Makanya untuk menurunkan biaya transportasi pasti terutama Gen Z dan milenial ini mencari properti yang dekat dengan transportasi umum. baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan area nih, Pak Hengki. Menurut Pak Hengki, wilayah mana sih yang masih potensial untuk beberapa tahun ke depan nih, Pak Hengki? Sesuai dengan tadi kriteria-kriteria yang Pak Hengki sampaikan ya. Ya, nah ini menariknya di Jakarta sendiri kan ada 5 wilayah ya. Ya, Jadi tiap-tiap wilayah itu punya potensi yang apa? Yang baik sama baiknya gitu ya. Nah, misalnya kalau kita ngomong di Jakarta Utara, kita di Jakarta Utara ini salah satu contohnya kan di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading ini itu salah satu contoh major area di Jakarta. Kenapa disebut major area? Kawasannya udah lengkap ya. Mulai dari pemukiman premium, ada ribuan ruko yang aktif, ada sekolah, rumah sakit, hingga pusat belanja ya. Nah, di Kelapa Gading sendiri ini ada LRT ya. Ada beberapa stasiun LRT yang berawalnya dari Kelapa Gading, tepatnya di Pegangsaan 2. Nah, itu rutenya memang sekarang ini hanya sampai di Velodrome ya, karena dulu memang dibangun dalam rangka Asian Games itu untuk sampai ada lomba di sana. Tapi saat ini itu sedang dibangun rute dari Velodrome sampai Manggarai ya, yang mana ditargetkan akhir tahun ini beroperasi. Jadi bisa dibayangkan nanti begitu jadi di menjelang akhir tahun ini,
Berarti kalau kita naik LRT dari Kelapa Gading ini bisa sampai Manggarai. Dan berita terbaru dari Gubernur Pramono Anung, rute yang sampai Manggarai itu akan diperpanjang sampai dengan Duku Atas. Oh, Jadi artinya kalau Gen Z nanti mau kerja ya, atau milenial ini mau kerja, itu tinggal di Kelapa Gading tapi nyaman gitu menggunakan transportasi umum ya. Dia cukup naik LRT, misalnya dari depan MKG kan ada tuh stasiunnya. betul, betul. Nah itu dia bisa naik, eh, kalau nanti diperpanjang sampai Duku Atas, berarti dia kalau berkantor di daerah Sudirman Tamrin itu udah nggak ada isu lagi, mereka udah nyaman aja ya karena langsung terhubung, eh, tidak perlu juga mengeluarkan biaya transportasi yang mahal gitu. Jadi itu salah satu contoh area Jakarta Utara, Ya, spesifik Kelapa Gading. Nah, Jakarta Utara ini memang terkenal dengan pusat bisnis dan gaya hidup gitu ya. Nah, kemudian lain lagi kalau misalnya di Jakarta Barat misalnya. Nah, Jakarta Barat ini itu adalah terkenal dengan pusat perdagangan dan pendidikan. Nah, kenapa kita sebut pendidikan? Karena banyak kampus-kampus besar ada di sekitar Tanjung Duren dan Grogol gitu. Nah, ini area yang matang digerakkan oleh ekosistem pendidikan, yaitu universitas besar ya, swasta besar, ada Trisakti, ada Untar ya, dan beberapa juga kampus besar lainnya. Kemudian ada pusat perbelanjaan yang besar juga, itu barang berderet ya, ada Citraland, Mall Taman Anggrek, ada Central Park. Jadi di situ marketnya yang kuat adalah untuk kos-kosan ya, karena ada pendidikan kampus yang begitu banyak, dan juga yang paling karena perdagangan juga yang cocok itu bikin retail juga di Jakarta Barat itu ya. Area yang berkembang selain Tanjung Duren Grogol itu juga Puri Indah atau Kembangan ya. Nah itu adalah pusat pertumbuhan CBD Jakarta Barat karena fasilitasnya juga lengkap, mirip kayak Kelapa Gading, terus punya akses tol langsung menuju Tangerang, bandara, dan dalam kota gitu Pak Ari. Jadi memang tiap-tiap area ini punya potensi yang bagus gitu ya di beberapa area gitu ya. Baik di tiap tiap area di Jakarta Utara, Barat, Pusat, Selatan semuanya punya masing-masing yang baik gitu prospek ke depannya. oke. Ya ini menarik sekali ya Pak Hengki ya. Karena kita sebagai broker kan terkadang kala kita terlalu fokus ya pada area lama ya. Mungkin karena sudah ngerasa nyaman, sudah kasar katanya sudah kadung hafal lah gitu ya. Dan akhirnya kita sebagai broker jadi telat atau terlambat untuk membaca pergeseran market nih. Tapi dengan insight seperti ini kita jadi lebih terbuka nih Pak Hengki ya. Ya, Bahwa area-area tersebut ternyata memang memiliki perkembangannya masing-masing gitu ya, memiliki segmen marketnya masing-masing. Nah, Pak Hengki, kalau kita bicara dari area yang tadi Bapak sampaikan ya, dari sisi segmen marketnya sendiri bagaimana nih Pak? Apakah fokusnya itu lebih ke secondary, landed house, apartemen, komersil, atau mana nih yang kira-kira yang masih cukup kuat untuk saat ini Pak Hengki? iya. Karena memang Jakarta ini sudah terbatas ya, tanah matangnya sudah terbatas. Launching-launching rumah yang benar-benar di dalam kota Jakarta juga sudah sangat terbatas ya. Itu pun yang sudah perbatasan ya, Jakartanya pun sudah perbatasan dengan Tangerang, perbatasan dengan Bekasi gitu ya. Itu yang yang dijual oleh developer gitu. Jadi semakin sedikit eh, tanah matang atau rumah yang dipasarkan benar-benar di dalam kota Jakarta. Jadi tentunya mau nggak mau kita di Jakarta ini lebih banyak transaksi secondary. Nah ini yang menarik ini peluang yang bisa kita pakai karena tanahnya sudah terbatas, sedangkan ada pergeseran juga nih dari eh, tiap-tiap generasi. Jadi kalau generasi yang saat ini masih hidup ya, masih hidup mungkin paling
tua ya sekitar generasi baby boomer gitu ya. Betul, Baby, betul. baby boomer nih usianya sekarang ini 62 paling muda, sampai paling tua tuh 80 tahun. Mungkin zaman dulu dia beli tanah masih murah ya. Jadi rumahnya tanahnya luas-luas gitu ya. Ya, Di ya. dalam dan di dalam kota juga gitu. Jadi ada yang luas-luas, mungkin ada yang di Menteng ya, ada yang di apa dalam kota dengan tanah yang luas. Tapi dengan tingginya apa biaya kehidupan, terutama misalnya PBB yang tinggi gitu ya, otomatis eh, generasi baby boomer ini berpikir lagi apakah harus punya rumah yang besar gitu. Sedangkan dia tinggal mungkin udah nggak banyak ya, mungkin memang cuma berdua sama suami istri gitu ya. Anak-anaknya juga udah punya keluarga masing-masing. Nah, generasi baby boomer ini itu ingin menurunkan atau downsizing propertinya ya. Dia ingin memperkecil dengan mencari rumah yang di bawahnya gitu ya. Tapi yang menarik, eh, generasi X ya, itu usianya saat ini paling muda 46 sampai paling tua 61 tahun. Itu justru kalau dari usia itu ada di puncak karir, dan mereka justru mau pindah nih dari rumah pertamanya yang masih kecil ya, sekian tahun lalu, 10-20 tahun lalu mungkin rumahnya tuh masih ya pokoknya yang penting punya rumah gitu ya. Tapi sekarang ini dia di puncak karir ya, bahkan mungkin beberapa udah jadi CEO gitu ya, ingin rumah yang jauh lebih besar gitu. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya, berarti ada satu peluang generasi baby boomer mau pindah ke rumah yang lebih kecil. Ya mungkin yang dijual oleh generasi X itu dia mau, sebaliknya generasi X itu mau beli rumah yang baby boomer punya gitu. Begitu juga yang generasi yang lebih di bawahnya. Jadi Gen X, Gen Z sama Gen Y ini mau beli rumah pertama, yang rumah yang dijual oleh generasi X yang dibeli 10-20 tahun yang lalu itu dia mau jual, dan kita punya kesempatan menjual ke Gen X atau ke Gen Z atau Gen Y gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita jeli ini peluang-peluang ini uh, bisa dimanfaatkan oleh para broker properti, karena pergeseran demografi ini menjadi peluang tersendiri untuk properti di Jakarta khususnya. Oke, ini satu hal yang menarik ya Pak Hengki. Ya, berarti memang di sini itu penting sekali fungsi dari broker properti tersebut bisa memahami market lebih dalam Iya, ya. Jadi bukan hanya sekedar dapat listing kemudian posting 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 begitu saja, iya, tapi juga ada yang mereka harus dalami ya. Karena kalau kita ambil simple way ya, misalnya oh yang tadi Pak Hengki ceritakan ya generasi baby boomers yang punya lahan besar-besar, biasa rata-rata di atas 300 meter gitu ya. Dan sekarang karena ekonomi yang berubah gitu ya, kemudian pajak dan lain-lainnya, mereka berencana untuk jual dan terkadang kala jualnya itu bisa dicacah tuh Pak Hengki ya. Bisa jadi beberapa unit rumah gitu ya. Nah, tapi di satu sisi yang lain ternyata memang ada pergerakan juga yang tadi Pak Hengki sampaikan ya, generasi Y atau Z tersebut yang ketika mereka sudah naik taraf kehidupannya, mereka justru ingin membeli rumah yang luas tersebut juga. Ya, begitu ya Pak Hengki ya. Nah, iya betul. Nah, ini hal-hal yang menarik nih Pak Hengki. Nah, tapi sepanjang perjalanan Pak Hengki nih di dunia broker properti, terutama sebagai prinsipal ya Pak Hengki ya, dan menjabat sebagai Ketua DPD Arebi di DKI Pak Hengki. Kesalahan umum broker properti pada saat membaca market, terutama di Jakarta itu, menurut Bapak paling umum itu apa nih Pak? Ya, memang selama ini broker properti itu memikirkannya eh, yang penting jualan gitu ya. Ya, Yang penting jualan, targetnya ya cepat closing gitu. Tanpa berpikir target market utama yang mau disasar nih apa gitu. Seringkali juga broker properti ini ya pegang semua gitu ya. Ya kalau ada dititipin
apartemen dimanapun ya dia ambil gitu ya. Rumah dimanapun dia ambil. Padahal seorang broker properti ini harus juga fokus dan ambil spesialisasi. Ya, Contohnya misalnya kalau uh, broker properti spesialis rumah premium di Jakarta Selatan, pasti value-nya lebih tinggi dibanding misalnya dia apapun dia pegang gitu. ya, Jadi spesialisasi atau fokus ini perlu kita ambil. Jadi juga contoh misalnya ada broker properti yang spesialis komersial gitu ya. Nah, jadi uh, nilainya, value-nya jauh lebih lebih tinggi kalau bisa fokus spesialis misalnya pergudangan gitu ya. Itu pasti lebih dicari uh, klien kalau kita bisa punya fokus spesialisasi propertinya gitu. ya. Jadi memang sebaiknya itu ada fokus gitu Pak Hengki ya. Iya, Tidak sekedar seperti kata orang jack of all trades gitu ya, atau biasa bahasa yang paling beken nih di dunia broker jadi palu gada gitu ya. Palu mau, gua ada gitu. iya betul. Ya, Iya, jadi bisa lebih segmented ya, dan memang memiliki spesialisasi iya, terutama di area maupun di eh, apa bentuknya apa gitu ya. Yang jagonya di apartemen iya belum tentu sama di komersial atau lain sebagainya gitu ya Pak Hengki ya. Hmm, betul. oke. Tapi kalau kita ngeliat begitu nih Pak Hengki nih, em, market ini kan cukup dinamis ya, dan kita sebagai broker kan memang tidak bisa lagi bermain dengan pola lama nih ya. Nah, dari pengalaman dari Pak Hengki nih, tantangan terbesar broker properti di Jakarta saat ini itu apa nih, Pak? Ya tantangannya saat ini tuh belum semua broker properti itu menguasai digital marketing Oh, oke. gitu. Karena apalagi misalnya broker properti yang udah senior ya, itu dulu kan zaman saya juga waktu berkarir kan modal spanduk dan iklan baris aja udah bisa jualan gitu ya. Tapi saat ini kan zaman udah berubah. Eh, Kebanyakan pencari properti sekarang ini itu mencarinya lewat online. Sehingga kalau broker properti tidak beradaptasi dari dulu sampai sekarang hanya mengandalkan spanduk, itu tentunya akan tertinggal gitu. Jadi seorang broker properti saat ini mau nggak mau memang harus menguasai pemasaran secara digital. Oke. Dan ini satu hal yang menarik nih Pak Hengki, karena jujur saja kan banyak orang yang sudah berada di zona nyamannya ya, atau Ya, sometimes kita kita pernah dengar mungkin you can teach an old dog a new tricks gitu kan ya. Karena dia merasa sudah mindsetnya sudah tersetting nih Pak Hengki nih. ya, Kayak saya lakukan begini sukses kok, saya lakukan gini jualan kok gitu kan ya. ya, Tapi mungkin ya tidak long last ya. Dan ya, ya kita sepakat sih ya Pak Hendra ya bahwa digitalisasi itu memang penting ya. Nggak sekedar digital marketing juga, tapi ya. di digital system juga perlu sekali ya. Karena nggak mungkin nih zaman sekarang nih era teknologi yang bergeraknya cepat sekali, terus kita datang ketemu orang masih pakai paperwork nih. Ya. Ya, terus iklan juga masih sebar flyer, ya ketok door knocking satu-satu begitu ya. Nah Iya, ini unik unik sekali nih ya. Mm-mm. Dan Pak Hengki, saat ini kan kita lihat bahwa market bukan hanya market ya, memang kondisi ini struggle nih Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai broker nih Pak Hengki, saran dari Pak Hengki, kalau kita ingin tetap bertahan dan berkembang di market Jakarta pada saat ini nih Pak, apa yang wajib mulai dibangun oleh broker tersebut nih Pak? iya. Jadi kalau di kondisi apapun tetap masih ada peluang untuk broker-broker yang punya jaringan luas gitu ya. Dia punya klien banyak ya, punya teman banyak, punya komunitasnya besar. Itu di era manapun, di situasi ekonomi seperti apapun, itu tetap aja ya, dia pasti akan banyak transaksi. Karena kenapa? Karena transaksinya nanti akan direferalkan oleh temennya, oleh komunitasnya ya.
kemudian juga dari relasi-relasi dia, dari klien-klien dia yang puas gitu ya. Jadi kalau saat ini ya kita perlu punya jaringan seluas mungkin. Jadi kita sehari-hari ya harus ya, Oke, mungkin ada sedikit lag ya dari sisi Pak Hendra, gitu. Pak Hengki ya, Sehingga Hendra ya. ada Hmm, aja nanti dari yang membutuhkan properti melalui kita gitu. Oke, ya. Jadi memang ini pentingnya komunitas dan kolaborasi begitu ya, Pak Hengki ya. Iya, betul. Jadi kita terus memupuk kita punya circle dari uh, pertemanan kita, komunitas kita, relasi kita, kita harus perbesar terus kenalan dengan orang baru lagi. Gitu. Ya, ini hal yang menarik nih. Karena kalau beberapa session yang lalu ya, Pak Hendra ya, pernah ada broker yang bicara dengan kita nih, Pak Hengki ya, bahwa wah sekarang zamannya susah nih Pak. Kenapa? Karena platform platform properti aja, wah biayanya naik terus gitu. Ya mungkin kita nggak sebut lah ya merek-mereknya, tapi beberapa platform properti itu bagi agent, wah biayanya sudah ketinggian ya. Bahkan ketika mereka mau main ads ya untuk iklan properti, itu juga, wah nggak kira-kira tuh biayanya tuh Pak Hengki itu kan peningkatannya bahkan bukan hanya 100%, bukan hanya 100 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat biayanya untuk saat ini ya, gitu. Dan akhirnya sebenarnya kembali lagi ke komunitas nih, ya betul ya Ya, Pak Hendra ya. Iya, Memang betul komunitas sekali, ini nggak Pak. bisa Mm-mm. di, Komunitas untuk kolaborasi ya. iya. Cocok sekali seperti apa yang disampaikan Pak Hengki tadi. Betul betul. Ini satu insight insight yang bagus sebenarnya buat teman-teman juga kan ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hengki bahwa kalau kita memiliki komunitas yang baik, yang positif ya, apalagi teman-teman database-nya juga baik ya, hubungan dengan agent juga baik. Anda jualannya sebenarnya di cycle itu saja sudah merupakan salah satu channel Anda gitu kan. Jadi tidak perlu tergantung penuh pada apa platform yang lain gitu kan atau di marketplace begitu ya. Hmm, oke. Pak Hengki. Kalau Bapak melihat nih perkembangan properti kita ya, 3 sampai 5 tahun ke depan nih Pak, bagaimana masa depan bisnis broker properti di Jakarta ini Pak? ya. Jadi ini yang menarik nih ya. Jadi kalau untuk pasar properti di Jakarta, apakah masih menjanjikan atau tidak gitu ya, bagi seorang broker properti ya. Ya, Nah ini jawaban yang mengagetkannya itu Jakarta bukan lagi pasar yang menjanjikan. oh Iya, oke. bagi Dasarnya, bagi broker tradisional yang sekedar menjadi perantara informasi atau sekedar penempel spanduk dijual atau disewakan I see. ya. Jadi kalau zaman dulu yang penting punya info luas tanah, luas bangunan, udah tinggal tempel gitu ya. Betul, betul. Sekarang Jakarta bukan lagi pasar yang menjanjikan bagi broker seperti itu gitu. Tapi menjadi pasar yang menjanjikan bagi broker properti yang profesional dan kompeten. Pak, ini menarik ya Pak Hengki, karena ada tambahan kata baru nih dari Pak Hengki ya, kompeten nih Pak. Iya, Maksudnya bagaimana nih Pak? ya jadi kalau zaman dulu ya, misalnya kita nawarin properti komersial seperti kos-kosan misalnya. Ya, Zaman dulu kan bilang, Pak, udah Pak, invest Pak, tempat kos di sini menguntungkan begitu ya. Kalau zaman dulu kan jualan begitu. Nah, kedepannya itu nggak bisa begitu lagi gitu. Itu ya broker tradisional nawarkannya seperti itu. Tapi broker yang profesional dan kompeten, dia akan menyajikan dalam angka-angka. Jadi dia akan bilang ke kliennya, Pak, ini perhitungan yield sewa bersih dari kos-kosan yang nanti Bapak akan invest. Potensi capital gain-nya di tempat kos ini berapa persen kenaikannya. Terus proyeksi okupansinya
sebesar berapa banyak gitu ya. Karena kan ada jumlah kamar, jadi berapa proyeksi okupansi sampai bisa 100% tuh dalam waktu berapa lama gitu. Terus sampai analisis potensi pasar di kawasan itu tuh bagaimana? Misalnya ada apa di sana? Ada kampus kah? Ada perkantoran kah gitu ya. Jadi berbeda. Yang lalu cuma bilang, Pak, invest tempat kos di sini, Pak, untung nih gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa dengan cara begitu. Jadi broker yang profesional dan kompeten tuh udah sebagai konsultan, bukan sekedar sales sales lagi gitu ya. Jadi kalau konsultan ya berarti kan dia bisa jelasin ya, bisa kasih perhitungan, bisa kasih data-data yang valid gitu. Sehingga si klien ini saat memutuskan ini udah dapat masukan yang sudah secara menyeluruh gitu. Bukan bukan hanya desakan, Pak udah invest, Pak beli kos di sini untung gitu, bukan seperti itu lagi gitu. Iya, iya. Ini memang menarik nih Pak Hengki. Memang kompeten yang dimaksud tersebut kan berarti memang sesuai dengan fungsinya eh, broker tersebut ya Pak Hengki ya. Ya, Ya, jadi harus dipisahkan nih ya teman-teman ya. Kalau yang dimaksud itu adalah kalau Anda belum kompeten, tentu aja Anda akan terlibas ya dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kondisi seperti saat ini gitu kan. Tapi dengan kita meningkatkan kompetensi kita dan profesionalisme kita, tentunya jasa kita itu akan lebih kena dan lebih dipandang ya, karena itu yang memang dibutuhkan oleh pasar pada saat ini begitu. Oke, tapi ini satu hal yang menarik nih Pak Hengki. Kalau kita bicara kompeten, memangnya ada Pak ciri atau pembeda Pak, mana agen yang sudah kompeten dan mana agen yang belum kompeten Pak Hengki? pasti ada Pak, karena kompeten itu kelihatan ya dari pengetahuan dia, dari skill dia, dari pengalaman dia itu terlihat ya. Misalnya kalau seorang broker properti yang baik itu dia punya pengetahuan yang mendalam, contohnya terhadap wilayah operasionalnya. Kan broker properti kan ada ruang lingkup uh, wilayah operasional ya. Ya, Ya spesialis contoh area gitu ya. Hmm. spesialis area, misalnya jika areanya di Kelapa Gading misalnya, maka mereka tahu detail terkecil nih ya, komplek mana yang bebas banjir gitu ya. Terus ruko di daerah mana sih yang susah cari parkir gitu ya. Itu terus kemudian komplek mana yang dekat dengan stasiun LRT, hingga karakter sosiologis konsumen di area tersebut. Jadi uh, broker properti yang kompeten tuh sampai tahu detail gitu, sehingga klien itu uh, akhirnya mendapat masukan yang banyak gitu, sehingga pada saat dia memutuskan membeli properti itu nggak salah gitu, nggak nanti misalnya dia beli ruko tahu-tahu susah parkir misalnya ya Hmm. kan, Ya, mana konsumen mau datang gitu ya, cari parkir aja susah gitu. Sedangkan kita sebagai penguasa di wilayah itu ya harus kita ceritakan detail, karena kan kita yang tahu daerah tersebut. Yang mau beli ruko mungkin orang baru di daerah tersebut gitu ya. Kemudian juga selain itu broker properti yang kompeten tuh tahu harga pasar real sesungguhnya berapa gitu. Appraisalnya tuh objektif gitu. Sehingga dia tahu kalau ada penjual mau pasang harga kemahalan, dia bisa kasih masukan ya. bahwa yang dipasarkan ini ketinggian gitu. Nanti akhirnya nggak laku-laku gitu ya. Atau nanti dia juga bisa kasih masukan kalau itu kemurahan. Jadi kadang-kadang kan nggak fair ya. Waktu kita kemahalan, kita Mintanya koreksi, turun, kita koreksi. kita koreksi suruh turun gitu ya. Tapi seringkali kalau pemilik juga nggak tahu harga pasar yang sesungguhnya berapa, terus di listing dengan harga yang di bawah pasar, seringkali kan broker properti yang nggak profesional diem aja gitu, Ya, ya kan? Wah enak nih, cepat laku nih karena di bawah pasar gitu ya. Tapi kalau kita punya integritas, kita akan bilang, Pak, yang Bapak sampaikan ini menurut perhitungan kami kemurahan, ya harusnya masih bisa dinaikkan dengan harga jual sekian, ya. Kecuali misalnya lain hal kalau misalnya si pemilik itu misalnya dia bilang
ya saya juga tahu gitu ya harga pasarnya di sini, tapi saya pengen cepat jual misalnya, karena saya punya kebutuhan mendesak ya, anak saya harus kuliah, terus apa, belum juga ada biaya yang lain yang saya harus tanggung gitu ya. Ya itu hal yang lain ya. Tapi paling enggak pemilik ini atau penjual ini mesti kita kasih tahu kalau itu pun kemurahan gitu. Begitu juga pembeli. Jangan sampai dia akhirnya beli sama kita itu kemahalan. Sehingga dia ngomong kemana-mana, aduh aku beli properti sama si agent A ini kemahalan loh. Aku nggak dibilangin bahwa harga tersebut tuh mahal gitu. Aku percaya aja gitu. Jadi kita harus punya integritas juga gitu kepada baik pada penjual maupun pada pembeli. Oke. Memang kita harus dedikasi juga ya pada bisnis kita ini ya Pak Hengki ya. Iya, Karena seperti tadi Pak Hengki sampaikan ada beberapa kata kunci ya, integritas, kemudian juga ada kompetensi ya, dan juga profesional ya yang harus kita jaga Pak Hengki ya. Hmm. iya, Pak Hengki, selain sebagai praktisi broker properti, kan Pak Hengki kan juga aktif juga ya sebagai Ketua DPD AREBI di DKI Jakarta nih Pak. iya, Dan saya rasa ini salah satu hal yang penting buat dibahas ya, karena kan ketika market berubah, industri broker kan juga perlu ikut bertumbuh secara eh, proporsional dan profesional juga nih Pak. Nah, hari ini kan tantangan broker itu bukan cuma soal closing, Pak, tapi juga soal kualitas, kompetensi yang tadi Bapak sebutkan juga ya. Dan bagaimana industri kita ini bisa semakin dipercaya oleh masyarakat nih, Pak. iya, Nah, menurut Pak Hengki, peran Arebi saat ini seperti apa, Pak, di tengah perubahan market properti di Jakarta nih, Pak? iya. Seperti tadi saya udah ceritakan bahwa pasar properti Jakarta menjanjikan hanya kepada broker properti yang profesional dan kompeten ya. Jadi Betul, artinya kita harus memperlengkapi diri dengan kompetensi kita gitu ya. Nah, apalagi eh, saat ini sudah keluar peraturan dari pemerintah dalam hal ini Permendak nomor 33 tahun 2025 ya, yang mensyaratkan setiap broker properti itu memiliki sertifikasi kompetensi gitu. Jadi bukan saya kompeten gitu, tapi nggak ada pembuktian dari segi legalitas gitu ya. ya, Jadi ya. pemerintah itu mendorong untuk setiap broker properti itu wajib punya sertifikasi kompetensi yang bisa dibuktikan. Yang mana ini ke depannya sertifikat ini sangat eh, diperlukan ya. Kiblatnya pasti ke negara maju yang sudah lebih dulu punya sertifikasi kompetensi. Bahkan saya yakin ujung-ujungnya nanti notaris atau PPAT pun akan meminta sertifikasi kompetensi kita supaya bisa bertransaksi gitu. Ya. Jadi dengan melihat ke arah sana, maka Arebi di sini terpanggil untuk uh, memperlengkapi supaya broker properti, terutama member Arebi ini punya kompetensi dalam hal ini bisa uh, lulus sertifikasi kompetensinya gitu. Dimana untuk mendukung ke sana itu disiapkan training ya, itu trainingnya uh, kalau mulai dari basic itu ada 5 hari. Ya. Nah itu ketentuan yang terbaru ini sudah 24 unit kompetensi. Kalau yang lama masih 17 unit kompetensi. Jadi kalau yang sudah punya 17 unit kompetensi perlu mengambil lagi training akselerasi yang 7 kompetensi sehingga lengkap menjadi 24 unit kompetensi. Nah, kalau sudah punya 24 unit kompetensi itu baru bisa ikut ujian sertifikasi gitu. Nah, nanti broker properti yang sudah lulus itulah yang sudah secara legalitas ya, karena sudah punya sertifikatnya, itulah yang punya sertifikasi kompetensi gitu. Oke, ini satu hal yang menarik ya Pak Nah, Hengki. selain itu juga Arebi Hmm, ya, ya, silakan. ya, selain itu juga Arebi mempersiapkan training-training yang lainnya yang membuat broker properti ini lebih profesional lagi ke depannya gitu ya.
tadi kan kita mesti tahu banyak hal ya. Jakarta ini sangat tersitar ya, terus pastinya ini harus kita pelajari gitu ya, kita pelajari supaya kita juga pada tanyakan soal zonasi bisa uh, menjelaskannya gitu. Nah di RB juga kita menyiapkan training-training yang membuat setiap broker properti ini semakin profesional ya, semakin profesional dengan pengetahuan keahlian yang kita BDK ini ada training yang berkala setiap 2 bulan sekali. Nah, ini training-trainingnya sangat berkualitas. Itu ada training terdekat ini di tanggal 10 Juni mengenai etik behavior. Nah, kita belajar dari ahlinya bagaimana cara kita sikap kalau kita ketemu dengan klien yang ya kita spesifik kliennya high end nih. Kita ketemu biar nggak salah ngomong, nggak salah bersikap, kita sampai di bagaimana supaya kita tuh profesional di mata klien yang high end. Nah, ini hal-hal sampai yang sekecil-kecil ini aja dari Arebi itu pikirin gitu ya, supaya setiap broker properti ini ke depannya itu makin profesional lagi sehingga akhirnya bisa dapat klien tambah banyak dan ujung-ujungnya ya closing makin banyak juga gitu. Oke, ini hal yang menarik. Ini training tersebut dibuka untuk umum kah atau hanya bagi anggota nih Pak Hengki? Training sendiri dibuka untuk umum tapi ada pembedaan harga. Dalam hal ini kalau harga untuk member jauh lebih murah dibanding harga yang non-member gitu. Jadi ini juga biaya trainingnya itu nggak besar nih yang untuk tanggal 10 Juni dengan training yang sebagus itu ya. Itu Oke. hanya 150.000 aja per orang, sedangkan untuk training yang sama kalau di luaran itu bisa sekitar 2 juta gitu. Wah, ini jauh sekali ya. Ini Iya, salah satu benefit atau fungsi dalam asosiasi Pak Hengki berarti ya. iya benar sekali. Tapi bagaimana Pak? Ada informasi untuk pendaftarannya Pak? Mungkin nanti boleh di-share juga. Jadi para sobat properti juga yang mau ikutan ya masih bisa mendaftar nih Pak Hengki ya. Bisa, iya. Jadi masih bisa mendaftar sebelum kuotanya 300 peserta ini uh, habis ya. Dan kuotanya udah nggak banyak. Tadi per hari ini info dari sekretariat sudah 260 orang. Jadi sisa 40 orang lagi. Jadi mulai besok bagi yang ingin mendaftar bisa menghubungi sekretariat Arebi DKI Jakarta. Baik. Oke, nanti mungkin kita akan share juga ya ke grup komunitasnya kita jika teman-teman ada yang tertarik ya untuk ikutan di acara ini juga ya. Nah, Pak Hengki, tadi kan Anda bicara terkait dengan kebutuhan atau yang dialami oleh broker ya dan juga peran Arebi pada saat ini ya. Di mana Arebi ini kan menjadi salah satu atau menjadi asosiasi real estate broker Indonesia yang saat ini memang yang nomor satu ya Pak, yang terbesar saat ini di Indonesia ya. Nah, kalau dari sudut pandang organisasi nih Pak, sepengetahuan Bapak, tantangan terbesar industri broker properti saat ini tuh apa nih Pak? Ya, tantangan terbesarnya adalah uh, masalah kode etik atau etika ya. Oke, itu Ya, mengapa Bapak adakan training ini ya, salah ya, satunya? ya karena memang uh, dunia broker properti ini kan kalau kita flashback ke belakang kan siapa aja bisa gitu ya. Betul. Siapa aja bisa uh, dari kaum atau golongan apapun bisa gitu ya menjadi uh, seorang broker properti. Entry barrier-nya sangat rendah gitu. Jadi semua orang bisa, mungkin orang yang uh, baru tahu aja ada rumah di situ mau dijual bisa tiba-tiba jadi broker dadakan gitu ya. Jadi itu artinya uh,
level dari seorang broker properti itu beda-beda nih, bervariasi sekali gitu ya. Sehingga ada yang eh, nggak ngerti etika gitu ya. Ada yang kalau udah memang apalagi udah tergabung di Arebi, kita sering memberikan edukasi mengenai kode etik, mungkin udah tahu ya. Tapi kalau broker properti yang dadakan ini kan yang nggak tahu gitu ya. Tapi mau tetap jualan gitu ya, sehingga akhirnya melanggar semua kode etik broker properti ini gitu ya. Ada klien juga diserobot ya, kliennya orang dideketin gitu ya, spanduk orang dicopotin. Jadi banyak uh, masalah kode etik yang dilanggar di lapangan gitu. Jadi ini yang tantangan terbesar industri ini, yang ya salah satu uh, tugas lah buat Arebi ini untuk menata industri ini untuk lebih baik ke depannya gitu. Industri yang lebih uh, beretika dan berintegritas ke depannya gitu. Oke, baik, baik, Pak Hengki. Nah, terakhir Pak Hengki, mungkin ada pesan Bapak untuk para broker muda atau agen baru nih, maupun komunitas properti yang sedang ingin berkembang nih Pak, di industri broker ini saat ini Pak. Ya, jadi um, karena kita sudah masuk ke dunia digital, berarti mau nggak mau kita harus belajar mengenai digital marketing ini ya. Uh, Portal properti juga kita harus pakai ya. Di samping juga memang cara lama kita tetap harus jalankan dengan spanduk ya, dengan apa? Dengan cara offline itu kita juga pakai, tapi yang online ini harus kita tingkatkan gitu ya. Kemudian networking jangan lupa, kita harus bangun uh, networking kita ya. Kita berkenalan terus dengan orang baru, kita tanamkan dalam mindset kita, hari ini saya harus ketemu dengan orang baru. Siapa lagi yang saya mau ketemuin, saya kenalan gitu. Sehingga jaringan kita makin lama makin luas gitu ya. Kemudian kita juga mesti uh, makin profesional dengan ikut training-training ya, yang diselenggarakan oleh Arebi, kemudian ambil ujian sertifikasi supaya kita punya uh, legalitas atas kompetensi kita gitu. Oke, wah ini menarik sekali ya. Namun ada pertanyaan juga nih Pak Hengki ya. Izin ya Pak Hengki, kita bisa Ya, masuk ke session Q&A juga. ya, Dan bagi rekan-rekan kalau ada pertanyaan ya, bisa ketik di kolom chat ya. Atau Anda bisa raise hand ya. Nanti dari admin kita akan kasih Anda untuk bisa bicara langsung ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Rihat nih Pak. Ya Pak Rihat ini dia bertanya, untuk Jakarta Utara, Pak Hengki, apakah peluang jual atau sewa masih lebih bagus dibandingkan Jakarta Pusat, Pak? ya, sebetulnya di kedua eh, kota itu ya sama baiknya sih ya. Jadi kembali lagi tergantung areanya, karena Jakarta Utara maupun Jakarta Pusat sendiri kan luas gitu ya. Jadi kalau di daerah yang sudah matang, ya kalau utara kayak Kelapa Gading, itu kan transaksi kan tinggi ya. Ya memang kalau dibandingin dengan Menteng yang harganya jauh berlipat-lipat ya, itu ya pasti secara perputaran transaksinya jauh Kelapa Gading lebih lebih tinggi gitu ya dibanding di area Menteng gitu. Jadi tergantung area masing-masing, karena uh, ada yang memang siklusnya cepat ya, kayak Kelapa Gading kan lumayan cepat ya, karena tadi tanahnya udah matang, fasilitas sudah lengkap, dan relatif lebih terjangkau dibanding area Jakarta Pusat dalam hal ini specifically Menteng misalnya ya. Ya jadi ya seperti itu. Pasti memang ada perbedaan. Oke, semoga menjawab ya, Pak Rihat. Oke, oh ini ada pertanyaan dari Pak Rinto nih, Pak Hengki. Kalau berkenan untuk menjawab, pertanyaannya dari Pak Rinto dari Sun Property Yogyakarta nih, Pak. Apakah saat ini masih pegang franchise Rewide atau memutuskan buat brand sendiri? Jika masih pegang franchise Rewide, alasannya apa? Wah, ini penasaran nih.
Pak Hengki sampai belasan tahun, hampir 20 tahun. Silakan Pak Hengki. Ya, jadi ya memang karena saya membangun brand rewet Kelapa Gading Barat itu kan juga udah 19 tahun ya. Jadi memang dari tahun ke tahun saya bangun dengan investasi yang uh, apa namanya cukup besar untuk membesarkan brand. Jadi ya memang uh, sayang brand yang sudah dibangun belasan tahun, lalu saya tinggalkan mulai dari nol dengan brand baru gitu ya. Itu dari segi uh, investasi dan waktu yang saya sudah keluarkan untuk membesarkan nama brand rewet Kelapa Gading Barat itu uh, nggak seimbang lagi gitu kalau saya melepaskannya dan mengganti dengan brand baru gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Rinto ya. Dan ini ada tambahan pertanyaan nih Pak, dari Pak Rinto nih Pak. Untuk Ya, omset, apakah ada perubahan gitu? Nah, karena kabarnya sebelumnya beliau pernah sharing dengan temannya Mr. B dari Surabaya yang sebelumnya pegang franchise, tapi akhirnya beliau lepas gitu Pak. Wah, ini pertanyaannya agak menjurus nih. ini omset apa nih maksudnya? Mungkin omset income ya dari kantor ya. Artinya maksudnya dibandingkan tahun lalu apa bagaimana? Gross com-nya agent, nah dari kantor gitu, pendapatan kantor. Nah, Nah, ya kalau dilihat sih masih relatif stabil lah ya dari apa 1-2 tahun terakhir ini sih masih stabil gitu. oke ya. Nah ini tentunya ada trik-trik khusus yang diadakan gitu ya. Wah, oke, baik. Dari Pak Hendra mungkin ada Ya, masukan Pak Hendra ini atau pertanyaan? diskusinya Monggo. menarik sekali ya. Mungkin Betul. eh, pertanyaan lanjutan dari Pak Rinto ini cocoknya kalau dibahas secara offline nanti, kalau ketemu langsung sambil ngopi. Iya, Tapi ini Pak Hengki, terima kasih banget untuk insight-nya malam hari ini, Pak Hengki. Tadi luar biasa sekali, kelihatan sekali ya Pak Ari, pengalamannya Pak Betul. Hengki ini yang lebih dari 20 tahun bisa menganalisa bagaimana perubahan generasi itu bahkan bisa menjadi peluang gitu Pak, bagi para broker properti ya. Benar banget nih. Iya. Tapi juga Pak Hengki nggak ketinggalan ini ya, walaupun sudah pengalamannya banyak, tapi tetap update terus, harus digitalisasi, harus juga bisa menjaga networking, kolaborasi, dan menjaga komunitas yang baik ya. Luar biasa Pak Hengki. Betul, betul Pak Iya, Hendra. Ini satu hal yang kita juga sadarin Pak Hendra. Ternyata eh, banyak hal yang kita bisa belajar dari Pak Hengki ya. Kita iya, nggak bisa hidup sendirian ya. Dan walaupun sudah cukup lama ya, sudah cukup lama di dunia brokerage ini, beliau juga tidak menutup diri ya. Tetap masih berusaha untuk mengikuti Pak perkembangan zaman nih. iya. Wah ini kelihatannya Oke. Pak Hengkinya terpental Pak Ari. Oh, oke. Mm-mm. Ya, mungkin karena terkendala signal ya. Signal ya tadi Oke. tadi agak putus-putus ya. Iya, iya, iya. Uh-uh. Kita sambil tunggu dari Pak Hengkinya join ya, teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan ya. Oke. Ya, beliau sudah gabung lagi. Iya, Ya. sebentar kita. Nah, ya oke. maaf ini ada mungkin gangguan jaringan. Iya, gangguan Iya. sinyal Pak ya. Oke, ini seru nih Pak Hengki karena ternyata memang kita ini malam ini sudah meluangkan waktu ya untuk mengikuti acara inspirasi dan ternyata kita memang dapatnya daging nih dari Pak Hengki ya. Memang Iya. sudah lama tapi tidak cukup merasa nyaman atau ngerasa cukup, tapi terus untuk mengedukasi diri, membuka diri untuk perubahan-perubahan yang baru nih Pak Hengki. Iya. Ya ini seru banget ya dan teman-teman jika tidak ada pertanyaan lagi ya mengingat waktu juga ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung sesi di malam hari ini ya. Malam hari ini tuh banyak sekali insight yang sangat relevan untuk broker properti saat ini. Dan kalau kita rangkum ada beberapa poin yang penting yang sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi
Jakarta masih sangat potensial, tapi marketnya sudah berubah ya. Dan broker properti jika mau bertahan di Jakarta, Anda harus berubah diri juga ya, upgrading menjadi lebih profesional, berintegritas dan juga berkompeten artinya ya. Dan konsumen di hari ini mulai membeli itu akses, efisiensi, dan lifestyle. Jadi nggak bisa sembarang Anda tawarkan begitu saja. Area dekat transportasi atau lifestyle hub itu semakin menarik bagi mereka. Dan secondary market tetap besar jika dikelola dengan profesional ya. Broker masa depan harus lebih adaptif, informatif dan kolaboratif ya. Karena bagaimanapun juga rekan-rekan ya, bisnis kita ini bukan bisnis yang sekedar Anda pasang iklan begitu saja terus sukses ya. Tapi penting sekali Anda berada dalam komunitas yang sehat ya, dan Anda juga mempunyai networking ya yang baik juga teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Hengki, apakah ada pesan dari Pak Hengki buat rekan-rekan broker properti ya? Karena di sini banyak agent atau prinsipal juga yang join nih Pak Hengki ya. Yang mungkin di hari itu mereka juga sedang bingung Pak Hengki membaca arah market nih Pak. Iya, jadi kata penutup dari saya, Jakarta ini masih menjadi pasar yang menjanjikan bagi broker properti karena volume transaksi dan daya beli yang besar. Tetapi di satu sisi broker juga harus naik kelas, menjadi lebih profesional dan kompeten. Oke, nah ini kalimatnya menarik nih Pak. Ini sama seperti sessionnya kita nih ke teman-teman ya. Broker naik kelas ya, gitu. Dan ini memang ternyata memang nggak bisa dihindarin ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki ya. Tetap harus kita upgrading diri ya, bangun relasi dan knowledge market juga ya teman-teman ya. Dan satu hal yang kita pelajarin, berarti yang disampaikan oleh Pak Hengki ya, jangan pernah takut akan perubahan. Begitu ya Pak Hengki ya. Ya, Jadi terlalu siap diri untuk open mind juga nih rekan-rekan. Oke, terima kasih sekali Pak Hengki untuk insight yang sangat praktis dan sangat membuka wawasan di malam hari ini nih Pak Hengki. Dan semoga lewat diskusi di malam hari ini bisa membantu kita melihat bahwa market Jakarta belum selesai, justru sedang berubah menuju arah baru dan kita semua semakin optimis bahwa industri broker properti Indonesia punya masa depan yang besar. Selama kita masih terus mau belajar, beradaptasi, dan membangun industri ini bersama-sama. Karena market akan selalu berubah, tapi broker yang profesional, yang kompeten, akan selalu dibutuhkan. Nah, bagi rekan ESPN dan sobat properti yang ingin berkembang bersama, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam ekosistem ESP Indonesia. Dan Anda juga dapat menjadi bagian dari asosiasi profesional seperti Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI, agar kita bisa bertumbuh bersama dan menjaga standar industri kita ini. Saya, Ariko, dan Pak Hendra, ya, mewakili ISP Indonesia, kami mohon pamit diri. Sampai jumpa di acara Inspirasi Properti berikutnya. Grow your property agency now.